Nakama, bagaimana kabar kalian semua? Pasti semuanya baik-baik saja ya? Yap, One Piece Chapter 1161 benar-benar gila. Selama ini kita tahu siapa musuh terakhir di dunia One Piece, ternyata, kita semua salah besar. Apa jadinya kalau kubu yang paling kita benci, pemerintah dunia, punya koneksi darah dengan salah satu Yonko paling mengerikan, Marshal the Teach alias Blackbeard? Di lingkaran sihir milik Imu sama tiba-tiba muncul nama dari Ibu Kurohige. Kalau itu benar, bisa jadi Kurohige ini punya hubungan darah langsung dengan Imu sama. Dan ini bisa ngejelasin kenapa Kurohige ini selama ini terasa berbeda dari manusia biasa. Bukan cuma itu saja, ada juga pendukung chapter penting dari Captain John yang ternyata dihubungkan langsung supernova paling meledak, Eustace, Captain Kidd. Gilanya kalau Captain John ini beneran adalah bapak langsung dari Kidd. Maka misteri tentang asal mula Captain Kidd bakal kebongkar pada arc ini. Dan ini baru sebagian kecil saja karena masih banyak teori yang akan bisa muncul dari chapter ini. Jadi kita akan bedah semua detail tersembunyi di One Piece Chapter 1161 sampai ke intinya. Sebelum itu jangan lupa siapkan makanan ringan kalian, duduk dengan manis dan jika sudah terima kasih banyak dan bersiaplah nakama tarik jangkar dan mari kita berlayar. Pertama, tentu saja yang paling menarik untuk kita bahas di sini yakni mengenai nama dari Ibu Kurohige atau istri dari Sebe sendiri yakni bernama Iris. Jika kalian perhatikan dengan detail lagi pada pertarungan di Elbaf di mana Gungu yang dalam mode Im sama sempat mengeluarkan lingkaran sihir yang di mana adanya sebuah lingkaran yang menunjukkan sebuah nama aneh di lingkaran tersebut yakni Iris Detar. Nama Ibu Kurohige sendiri ternyata muncul di lingkaran sihir Im sama ini. Nah, bisa jadi Kurohige punya hubungan darah dengan Im sama sendiri. Di chapter ini kita akhirnya tahu kalau Ibu Sebes ternyata bernama Iris. Ketika pertama kali sosok Ibu Kurohige ini muncul, banyak orang yang langsung merasa wajahnya punya kemiripan dengan Robin dan juga ibunya yakni Nico Olvia. Kurohige saat masih muda di kru Shirohige pernah terlihat memakai topi yang sama dengan Olivia. Kurohige juga punya keterkaitan pada arkeologi hal yang sama yang menjadi fokus dari Robin dan juga ibunya. Nah, kemungkinan besar bisa jadi nama ibu dari Kurohige ini adalah Nicodia Iris. Keluarga Nicodi tampaknya punya hubungan dengan wujud iblis misterius. Robin bisa berubah dengan kekuatan menyeramkan. Begitu juga dengan Gunku atau Im sama. Jadi kalau benar Iris adalah ibunya Teach, berarti Kurohige bukan hanya istimewa karena garis keturunan Sebes tapi juga karena darah ibunya. Dalam mitologi sendiri, Iris ini adalah dewi pertengkaran yang digambarkan punya sayap gelap. Iris juga dikenal sebagai penyebab perang dalam mitos. Menariknya, Teach sendiri adalah orang yang memicu perang Marineford. Jadi, tentu saja ada paralel yang kuat di sini. Nah, pertanyaannya kenapa nama dari Ibu Teach ini muncul di lingkaran sihir tersebut? Apakah ibunya Teach pernah menjadi bagian dari keluarga Im sama atau malah korban dari sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan kuno? Kurohige dan Imu sama mungkin saja berasal dari satu garis keturunan yang sama. Bayangkan saja kalau Teach ini sebenarnya keturunan keluarga kerajaan kuno yang sama dengan Imu sama yakni Davi. Bedanya dia lahir dalam jalur yang terbuang dan dianggap hina itu bisa menjelaskan kenapa dia punya berbeda fisik karena garis keturunannya membawa sesuatu yang berbeda dari manusia biasa. Kemungkinan juga nama ibunya di lingkaran sihir tersebut menunjukkan kalau Kurohige ini udah ditandai sejak lahir. Nah, dan yang bikin menarik lagi adalah dalam dunia nyata kita, Iris dulunya merupakan nama planet terkecil kedua setelah Pluto. Kita tahu bahwa beberapa planet di dunia menerapkan karakter One Piece seperti Matahari, Nika, Bumi, Im sama, Mars, Jupiter, Venus, Merkurius, Saturnus itu adalah Grossi. Burlan sendiri adalah Garling, Pluto, Uranus, Neptunus, Poseidon, yakni senjata kunonya. Sekarang ada Iris. Iris pernah dianggap sebagai planet ke-10. Iris ini digambarkan sebagai seorang wanita bersayap dan berpakaian gelap. Jadi, mungkinkah Iris Ibu Kurohige ini adalah seorang ras Lunarian? Jika kita juga menghapus nama dari nama Iris, maka akan mendapatkan Icy Star. Nah, Icy Star sendiri adalah rencana yang dibuat pada tahun 1972 oleh NASA dan Universitas Aurenburn untuk membangun rancangan besar demi menyimpan dan berbagi data bumi.
Ini seperti impian dari Vegapunk yang berbagi informasi kepada dunia. Selain itu, ini adalah simbol untuk proyek tersebut. Lebih jauh lagi, hanya 20 orang yang terpilih untuk program Eristar ini. Jumlah yang sama yang berkumpul untuk membentuk pemerintahan dunia. Kita ke keluarga naga langit yang baru yang bernama Cell. Di chapter terbaru kita diperkenalkan dengan kesatria suci baru dalam kelompok ini. Penampakan cukup mencolok, punya gigi dan tanduk tajam serta rambut dua warnanya. Yang menarik lagi adalah dia menembakkan laser langsung dari mulutnya. Nah, kemampuan ini langsung mengingatkan kita pada Garp, salah satu cerusan yang juga bisa mengeluarkan serangan dari mulutnya di One Piece film Red. Jadi muncul pertanyaan besarnya, apakah mungkin kesatria suci baru ini adalah ibu dari game? Sementara itu, Mavi ini sendiri adalah keluarga Secel. Ada detail menariknya di sini. Kemungkinan Oda Sense terinspirasi dari seorang musisi sungguhan bernama Secel yang dikenal selalu tampil dengan kacamata gelapnya sama seperti Mavi. Nah, sebelum Mavi ini bisa melancarkan pukulan terakhirnya pada Dragon, Shirohige pun muncul dan tanpa sengaja menyelamatkan Dragon sendiri. Yang menarik adalah aksi tersebut membentuk lingkaran penyelamatan dalam cerita ini. Dragon yang masa lalu pernah menyelamatkan Shanks. Shanks kemudian di masa depan menjadi sosok yang menyelamatkan Luffy. Dan di Marineford sendiri, Shirohige juga berperan besar dalam melindungi dan mendukung Luffy. Jadi ada pola keterhubungan yang kuat antara para legenda ini seolah takdir mereka saling melindungi di generasi berikutnya. Kita juga melihat ternyata kalau kita hitung juga Shiki maka 4 Yonko di masa depan adalah orang-orang yang benar-benar berdiri di sisi dari Rocks Dashback sebagai pengikut paling setia. Mereka adalah tulang punggung asli dari bajak laut Rocks ini. Namun kedatangan dari Garp menjadi momen yang sangat epik menghancurkan beberapa calon Yonko ini. Kemudian kita melihat Somers dan juga Seki yang mulai menganiaya Shaki dan benar-benar menemukan sebuah kenikmatan dengan apa yang dia lakukan secara perlahan. Kita sudah tahu kebrutalannya sekarang karena saat ini berada di Elbaf bersama dengan anak-anak yang dimana dia menyiksa anak-anak Elbaf di sana. Nah, kemudian sebelum Somers ini menghancurkan Shaki, si kambing alias Raja Kegelapan Rilik pun akhirnya menjadi pahlawan di sini. Memberi paham Somers apa arti cinta tersebut. Sekarang kita sudah tahu bagaimana kisah lengkap dari cinta antara Railik dan juga Sekel. Yap, dan untuk menutup pembongkaran chapter ini, poin yang paling penting juga di sini ternyata adalah ada petunjuk kuat di chapter terbaru dari Captain John yang ternyata memang adalah ayah dari Captain Kidd. Kita lihat sekilas dalam chapter ini. Kapten John diperlihatkan punya lengan besi di tangan kanannya. Ini mirip sekali dengan Eustace Kidd yang juga punya lengan logam setelah kehilangan lengannya. Ada kemungkinan besar bahwa buah ibis Jiki yakni magnet yang dimakan oleh Kidd dulunya pernah dipakai oleh Kapten John. Kalau benar bisa jadi Kapten John ini adalah ayah kandung dari Kidd sendiri dan kekuatannya itu entah diwariskan atau buahnya kembali reborn setelah John ini tewas. Oda sering sekali memakai bajak laut dalam dunia nyata sebagai inspirasinya. Kita lihat Kidd diambil dari nama bajak laut William Kidd. Kemudian dalam catatan sejarahnya William Kidd punya ayah yang bernama Kapten John Kidd. Nah, kalau ini paralel yang Oda pakai berarti Captain Kidd dalam dunia One Piece juga bisa jadi anak dari Kapten John. Di SBS sendiri Oda bilang Kapten John ini dibunuh oleh krunya bukan mati di God Valley ini. Artinya masih ada kemungkinan kan John ini selamat lebih lama bahkan mungkin punya keturunan setelah peristiwa tersebut. Kemudian jangan lupa juga ada Demaro Black yang sekarang menyamar menjadi Kidd. Dia dulu juga pernah menyamar menjadi Luffy saat Luffy dianggap mati. Bisa jadi Oda Sense menyiapkan plot twist-nya. Kidd yang sebenarnya akan comeback lagi dengan power up baru sama seperti Luffy yang balik setelah Marine World. Jadi gimana, guys? Kalian baru saja menyaksikan bagaimana dua bajak laut dari generasi terburuk, yang kita kira hanya rival biasa, ternyata adalah kunci utama untuk mengungkap rahasia terdalam di dunia One Piece. Blackbeard, pewaris kegelapan Imusama, dan Kidd, putra dari legenda yang dilupakan, Kapten John. Tuliskan semua teori kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video Straw Dream ini, subscribe ke channel Straw Dream, dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video bongkar rahasia One Piece lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, lautannya selalu penuh kejutan.